Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kerjasama Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Rizko Hironi SPhil MM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Ananda Fitri Astuti, NIM 1122-151, Via Amalia 1122-10665, Nisa Fadilatul Husna 1122-154, Nurmalasari 1122-10252, Yuliana Yana 1122-10830. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pengertian kerjasama bisnis Islam. Kerjasama bisnis Islam mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengatur hubungan bisnis yang kerjasama antar individu, perusahaan, atau entitas ekonomi lainnya. Pengertian kerjasama bisnis Islam secara bahasa. Kerjasama berarti persekutuan dalam mengelola harta. Menurut Imam Maliki, kerjasama adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki kedua orang secara bersama-sama. Keduanya saling mengizinkan untuk menggunakan harta dengan hak yang setara. Dasar hukum syariah. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama terhadap dalam Al-Quran, surat ayat 24, kerjasama harus melandaskan prinsip perwalian, kepercayaan, dan menjauhi pengkhianatan. Kemudian langkah-langkah memulai kerjasama Islam. Yang pertama, memiliki pemahaman tentang kerjasama dalam Islam. 2. Mengidentifikasi tujuan dan nilai-nilai. 3. Mencari mitra bisnis yang memiliki visi, tujuan, dan nilai yang sejalan. 4. Mendiskusikan rencana bisnis dengan mitra. 5. Membuat kesepakatan kontrak. 6. Melaksanakan rencana bisnis sesuai dengan kesepakatan. Kriteria kerjasama bisnis Islam. Kriteria kerjasama bisnis Islam mencakup beberapa aspek penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi dalam kerjasama bisnis. Kriteria umum yang harus dipenuhi dalam kerjasama bisnis Islam. Yang pertama adalah kesesuaian dengan prinsip syariah. Kerjasama bisnis Islam harus memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Di antaranya adalah menjauhi larangan riba, masyir pejudian, horor ketidakpastian atau kebingungan. Yang kedua adalah keadilan. Kerjasama bisnis Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk dalam pembagian keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah transparansi dan keterbukaan. Semua transaksi dan kegiatan bisnis harus dilakukan secara transparan dan terbuka, dengan semua pihak yang terlibat mengetahui dengan jelas seluruh aspek bisnis yang relevan. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap kontrak. Kedua belah pihak harus mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak bisnis yang telah disepakati, serta memastikan bahwa semua kesepakatan dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Yang kelima adalah kesepakatan bersama. Kerjasama bisnis harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan kepentingan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Yang keenam adalah etika dan moralitas. Semua transaksi dan kegiatan bisnis harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan moralitas, termasuk integritas, kejujuran, dan menghindari segala bentuk penipuan atau kecurangan. Yang ketujuh adalah manfaat bersama. Kerjasama bisnis harus menghasilkan manfaat yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, termasuk para pemangku kepentingan atau stakeholder dan masyarakat secara umum. Yang kedelapan adalah kesesuaian dengan hukum Islam. Semua kegiatan bisnis harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, dengan menghindari praktik-praktik yang dianggap haram atau dilarang dalam Islam. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dalam bisnis. Tanggung jawab sosial ialah suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dari kepentingan publik eksternal. Perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan menurut sukarela dan kemitraannya. Nah,
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR ini merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan ialah mempunyai banyak sekali bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya ialah ada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan ini yang meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, lingkungan, dan contohnya itu seperti keuntungan atau dividen. Tetapi juga harus menimbangkan efek sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ruang lingkup tanggung jawab sosial. Itu terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama tanggung jawab terhadap lingkungan, yang kedua yaitu ada tanggung jawab terhadap konsumen, yang ketiga ada tanggung jawab terhadap karyawan, nah, yang keempat yaitu ada tanggung jawab terhadap investor, dan yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap umat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya tentang manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama itu meningkatkan citra usaha. Dengan melaksanakan kegiatan CSR, konsumen sanggup lebih mengenal bisnis Anda sebagai sebuah perjuangan yang selalu melaksanakan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingannya. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak bisa mengerjakan sendiri. Jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingannya yang menyerupai pemerintahan daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan sanggup membuka korelasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. Yang ketiga itu membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi bisnis Anda. Para investor di kala ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada UKM atau perusahaan yang telah melaksanakan CSR. Demikian juga penyediaan dana menyerupai perbankan lebih memprioritaskan pemberian tunjangan dana pada UKM atau perusahaan yang melaksanakan CSR. Slide selanjutnya itu tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu ada 5 bentuk. Yang pertama itu syirkah, mudharabah, jual beli transaksi dengan pemberian kepercayaan dan titipan. Bentuk-bentuk kerjasama bisnis. Yang pertama itu bentuk kerjasama syirkah. Yang dimaksud itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak membiayai suatu usaha tertentu, baik itu usaha yang sudah berdiri ataupun baru, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Lalu lanjut lagi yang kedua yaitu bentuk kerjasama mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang mana keuntungan usaha akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Lanjutnya lagi ada bentuk kerjasama jual beli atau murabahah, yaitu akad dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan manfaat ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya yang keempat itu ada bentuk kerjasama pemberian kepercayaan, yaitu bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian atas penjaminan atau penyelesaian hutang dengan pemberian kepercayaan. Selanjutnya yang kelima itu bentuk kerjasama titipan atau wadiyah. Akad ini merupakan bentuk kesepakatan atas penitipan murni. Bisa dilanjutkan oleh Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang etika kerjasama dalam Islam. Etika bekerja dalam Islam itu setidaknya ada 5, yaitu ada ikhlas, jujur, amanah, persaudaraan, dan keadilan. Nah, kita akan membahas masing-masing dari etika kerjasama dalam Islam. Yang pertama yaitu ikhlas. Kita harus bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal kerja itu tergantung pada niatnya,
dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam menjalankan setiap pekerjaan dan perniagaan perlu keikhlasan dan bersungguh-sungguh. Sikap tersebut akan mewujudkan efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil kerja atau karya. Etika yang kedua yaitu ada jujur. Tidak ada perangkai yang paling tidak disukai Rasulullah SAW seperti dusta. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Kejujuran adalah asas nilai etika dalam Islam, dalam organisasi maupun kegiatan bisnis. Seseorang perlu jujur untuk tidak menipu atau tidak bersumpah palsu. Nah, untuk etika yang ketiga ada amanah. Percayakanlah agamamu, amanahmu, dan segala hasil pekerjaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amanah adalah prinsip pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan pekerjaan harus berlaku amanah kepada negara, organisasi, masyarakat, maupun individu. Nah, untuk etika kerjasama dalam Islam yang keempat yaitu persaudaraan. Dalam hal saling bersaudara, saling berkasih sayang, kaum muslimin ibarat satu tubuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perbuatan baik yang terjalin akan dapat mewujudkan suasana damai dan harmonis, serta menjauhkan dari sifat iri, dengki, hasrat, dan khianat. Nah, untuk etika yang terakhir yaitu ada keadilan. Apabila Allah menghendaki kebajikan bagi suatu kaum atau umat, maka urusan mereka dipercayakan kepada orang-orang arif dan harta kekayaan mereka diserahkan kepada orang-orang yang dermawan. Hadis riwayat Abu Dawud. Keadilan yang dimaksud adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan semestinya, meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa diskriminasi.